Sesungguhnya kapal yang tenggelam itu bukanlah kapal Titanic, melainkan kapal tiruan dia yang bernama Olympic. Welcome back to my YouTube channel, Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang konspirasi terbesar di balik tenggelamnya kapal Titanic. Tapi seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi pada tanggal 15 April tahun 1912, ada sebuah peristiwa, musibah, dan bahkan tragedi yang sangat fatal terjadi dalam dunia pelayaran, yaitu tenggelamnya sebuah kapal pesiar yang sangat mewah bernama Titanic. Nah, jadi Titanic ini diketahui tenggelam pada saat pelayaran perdananya dari Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Nah, meskipun kapal Titanic ini sudah tenggelam sekitar 109 tahun yang lalu, namun kebenaran terkait peristiwa ini masih dipertanyakan hingga saat ini. Sebagian orang berpendapat bahwa cerita yang dikisahkan dalam sebuah film Titanic itu mengandung banyak sekali kebohongan, mulai dari peristiwa tenggelamnya kapal atau penyebab tenggelamnya kapal, hingga beberapa fakta yang ada di baliknya. Dan di bawah ini, aku sudah rangkum beberapa fakta-fakta paling gila soal terkait tenggelamnya kapal Titanic yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Jadi Titanic merupakan sebuah kapal pesiar atau sebuah kapal yang sangat besar di dunia pada saat pelayarannya. Satu dari 3 kapal samudra kelas Olympic dioperasikan oleh perusahaan White Star Line, dan kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai tahun 1911 oleh galangan kapal Harland dan Wolff di Belfast. Dan kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Sejauh yang kita tahu dalam sebuah film Titanic, kapal mewah milik Inggris ini karam di Samudra Atlantik Utara pada saat sebelumnya dia sudah menabrak gunung es berukuran raksasa. Dan akibatnya pelat lambung milik Titanic melengkung ke dalam dan merusak 5 dari 16 kompartemen kedap air. Dan tak lama setelah dia mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap air, akhirnya kapal Titanic dibanjiri air hingga akhirnya tersedot perlahan ke dasar laut. Nah, sebanyak 1.517 orang dari 2.224 penumpang dan awak kapal dinyatakan tewas, dan 706 orang berhasil diselamatkan setelah terjebak cukup lama di tengah samudra. Dan seperti aku sudah bilang di awal tadi, sejauh yang kita tahu, Titanic ini karam dikarenakan menabrak gunung es. Namun ada sebuah pengakuan dan kabar yang sangat mengejutkan dari para korban yang selamat. Mereka mengatakan sebenarnya kapal Titanic ini tidak tenggelam dikarenakan menabrak gunung es yang berukuran raksasa. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya sebelum tenggelamnya kapal, mereka mendengar ada sebuah ledakan beberapa kali dalam lambung kapal, dan mereka mengatakan mungkin itu dikarenakan kerusakan mesin. Nah, penumpang-penumpang juga itu mengatakan sebenarnya suara ledakan-ledakan itu mereka sudah mendengarnya dari pelabuhan, bahkan saat kapal baru mulai akan berlayar. Jadi otomatis mereka sudah mendengar suara itu saat kapal akan lepas dari pelabuhan yang ada di Southampton. Gimana guys menurut kalian? Jurnalis sekaligus penulis asal Irlandia yang bernama Senan Moloney menduga ada kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi dari kasus tersebut. Dan bahkan dia mengatakan berhantaman saja dengan gunung es tidak akan membuat kapal pesiar Titanic ini tenggelam. Dan Moloney juga mengatakan hal ini bisa saja terjadi dikarenakan ada satu komponen di dalam kapal yang memiliki kerusakan yang sangat parah. Dugaan yang diungkap Moloney didasarkan pada jejak gelap yang terlihat di sisi kanan kapal pada sejumlah foto yang belum lama dilelang. Berdasarkan kisah yang beredar, akibat tabrakan ada bekas robekan di tubuh terluar kapal. Namun saat bangkai Titanic diperiksa, tak ada satupun yang mampu menemukan jejak robekan tersebut. Nah gimana guys, kayak yang mungkin kata Moloney ini ada benar-benarnya juga.
karena dia mendapatkan tidak ada robekan dari luar kapal. Karena kan menurut berita yang beredar pada saat itu, ada robekan dari luar dikarenakan mereka menabrak gunung es. Namun saat foto-foto itu dilelang, mereka tidak menemukan satupun dari bekas robekan tersebut. Gimana guys menurut kalian? Dan ini adalah salah satu konspirasi dan bahkan teori yang sangat gila dan belum terpecahkan sampai saat ini, namun dipercaya banyak orang. Sesungguhnya kapal yang tenggelam itu bukanlah kapal Titanic, melainkan kapal tiruan dia yang bernama Olympic. Jadi ada seorang penulis buku Titanic, The Ship That Never Sink, Robin Gardiner, mengatakan kapal yang tenggelam itu sejatinya bukan Titanic, melainkan kapal tiruan bernama Olympic yang dibangun dalam satu perusahaan yang sama, yaitu White Star Line. Nah, di dalam buku milik Robin itu dikatakan Olympic itu sengaja menyambar jari Titanic dikarenakan mereka ingin mengambil asuransi yang sangat besar. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri video ini, aku mencerita sedikit tentang bagaimana sih sampai Olympic itu bisa dikatakan menyambar jari Titanic dan apa sebenarnya asal-usul dari kapal Olympic ini hingga bisa menjadi kapal Titanic. Jadi, kapal Olympic memulai pelayaran pertamanya pada tanggal 15 Juni tahun 1911 dengan rute pelayaran yang sama dengan Titanic dan sampai dengan selamat di New York pada tanggal 21 Juni tahun 1911. Namun sayangnya, pada pelayarannya yang kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris HMS Hawkeye pada tanggal 20 September tahun 1911. Kecelakaan itu mengakibatkan dua lubang besar menganga di sisi kanan kapal dan air laut membanjiri dua kompartemen kedap air. Dan tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak, namun Olympic masih bisa kembali ke Southampton dalam kondisi baik. Nah, dikarenakan kecelakaan itu, akhirnya pihak dari HMS Hawkeye ini menyalahkan Olympic dan perusahaan White Star Line pada saat itu dituntut habis-habisan seperti dibanjiri biaya hukum, biaya perbaikan dan kerugian selama kapal Olympic ini tidak beroperasi. Nah, berkaitan dengan hal-hal itu, Robin juga mengatakan bahwa White Star Line itu sengaja menukar bagian kapal yang bertuliskan Titanic dengan menempelkannya Olympic. Dan lebih gilanya lagi, setelah mengikuti uji laut, kapal Titanic yang sesungguhnya adalah kapal Olympic yang sudah rusak ini hanya mengikuti uji laut selama 2 jam. Melainkan kapal Olympic yang sesungguhnya adalah kapal Titanic mengikuti ujian laut selama 2 hari. Dan seperti yang gue bilang tadi, bahwa kapal Titanic yang sesungguhnya adalah sebuah kapal Olympic yang memang sudah rusak dan bahkan sudah tidak layak untuk dilayarkan, itu harus mengikuti uji laut untuk meyakinkan kepada orang-orang bahwa itu memang adalah kapal Titanic. Tapi yang sebenarnya kapal Titanic itu ialah kapal Olympic. Jadi Titanic adalah Olympic yang sudah rusak, melainkan Olympic adalah kapal Titanic yang baru dibangun pada saat itu. Ya, mungkin teman-teman boleh mengerti dengan apa yang aku bilang ini ya. Dan itulah sebabnya mengapa orang-orang mengatakan bahwa kapal Titanic itu bukan menabrak gunung es, melainkan dia mengalami kegagalan mesin yang sangat besar. Ya of course, karena itu adalah kapal Olympic yang sudah tidak layak untuk dilayarkan hanya untuk mencairkan sebuah asuransi yang sangat besar. Jadi si Robin ini mengatakan bahwa dia setuju dengan apa yang diungkapkan oleh para korban selamat dan juga si penulis dari Irlandia yaitu Shannon Moloney. Gimana guys menurut kalian? Dan dibalik dari kesimpang siuran tenggelamnya kapal Titanic atau penukaran sebuah kapal dari Olympic menjadi Titanic, orang-orang juga beranggapan sebenarnya dibalik tenggelamnya kapal Titanic ini ada seseorang yang merencanakan rencana tersebut. Kenapa? Dikarenakan kapal Titanic ini membawa banyak sekali penumpang-penumpang penting, seperti di dalamnya ada seorang John Jacob Astor keempat, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Strauss bersama juga istrinya. Jadi 3 orang ini adalah 3 orang yang menentang pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Dan banyak orang yang percaya bahwa ketiga orang ini sengaja ditenggelamkan hanya untuk memuluskan pendirian bank ini pada tahun selanjutnya. Namun sayang sampai saat ini belum ada orang yang tahu pasti siapa dalang utamanya. Namun ada sejumlah teori yang beredar bahwa mereka mengatakan pendiri atau pihak-pihak terkait dengan bank tersebut merupakan tersangka di balik tenggelamnya kapal Titanic. Nah, itulah beberapa teori konspirasi yang bahkan belum bisa dipecahkan sampai saat ini soal tenggelamnya kapal Titanic. Dan jika teman-teman memiliki teori tambahan, boleh komen di bawah. Atau mungkin teman-teman berpikir, oh ini nggak masuk akal, oh mungkin ini salah, bisa juga komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you on the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.